Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam bahagia, salam sejahtera, salam sehat ya. Apa kabarnya Anda semua di mana saja Anda berada? Semoga tetap bersemangat ya untuk menjalankan kehidupan sebagai amanah di bumi ini. Nah, kita akan membahas tentang leguminosa yang bagus, yang luar biasa ya, tentang leguminosa pohon ya. Kalau di Indonesia dikenal dengan Kaliandra atau Kaliandra calotirsus, si cantik dan menawan, penuh potensi. Nah, ini menjadi harapan bagi kita terutama di daerah tropis yang bisa dikembangkan untuk hijauan pakan ternak kita. Nah, nama umum yang sering di Indonesia dipakai ya di beberapa tempat itu adalah Kaliandra ya. Bukan kalinya si Andra, tapi digabung Kaliandra. Nah, klasifikasinya bagaimana? Kerajaannya atau kingdomnya plantae atau tumbuhan, sedangkan subkingdomnya Trachebionta atau tumbuhan berpembuluh ya, superdivisinya Spermatophyta menghasilkan biji. Kemudian divisinya adalah Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga. Kelasnya adalah Magnoliopsida atau keping dua atau dikotil. Subkelas adalah Rosidae, sedangkan ordonya adalah Fabales family. Dia punya family dari Fabaceae atau suku polong-polongan. Genusnya adalah Kaliandra, spesiesnya adalah Kaliandra calotirsus. Nah, bagaimana karakteristik dari Kaliandra ini ya? Biasanya legium pohon ini ya, ini dikenal sebagai legium pohon, bukan merambat, tetapi dalam bentuk pohon tahunan dan bisa tumbuh tinggi bertahun-tahun dia hidup ya. Tingginya bisa mencapai sangat tinggi, lumayan tinggi ya, mulai dari 2 meter sampai 12 meter. Ini cukup tinggi, melebihi rumah 2 lantai. Ini bisa kalau dibiarkan bisa tinggi sekali ya tentunya. Nah, daunnya bagaimana? Daunnya adalah bersirip dua dengan tangkai sepanjang 10 sampai 19 cm. Bunganya cantik sekali, membentuk kelopak tandan, ya, tangkai putiknya berwarna merah sepanjang 4 sampai 6 cm. Bagaimana dengan bentuk buah? Bentuk buahnya itu lebar linear, kemudian bentuknya pipih, ukurannya 8 sampai 11 cm kali 1 cm dengan pinggiran yang tebal dan menaik dengan 8 sampai 12 biji. Biji membentuk elips, pipih, panjang 5 sampai 7 cm dan berwarna coklat tua ya. Ini dari bijinya. Oke. Nah, sekarang dari judul kita mengatakan bahwa ini salah satu leguminosa yang potensial, punya potensi tinggi. Bagaimana penggunaannya? Nah, ini kita pelajari dan kita pahami. Spesies tanaman ini termasuk spesies tanaman multiguna. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita gunakan. Bisa ditanam utamanya untuk hijauan pakan ya, karena proteinnya cukup tinggi. Nah, suplemen bagi pakan kualitas rendah. Misalnya kalau kita punya pakan kualitasnya rendah, proteinnya rendah, bisa dikombinasi dengan Kaliandra ini ya, hijauan Kaliandra dengan proteinnya tinggi sehingga secara keseluruhan dia akan meningkat kandungan protein pada ransum kita. Nah, ini terutama kita berikan pada ternak ruminansia. Perlu dipahami atau perlu diketahui juga untuk non ruminansia memang tidak disarankan dalam jumlah banyak. Oke.
Kemudian untuk apa lagi? Ini juga digunakan sebagai pupuk hijau. Kenapa pupuk hijau? Kita tahu ya, leguminosa itu mengandung protein dan berhubungan dengan nitrogen. Ya, apabila serasanya dia terdekomposisi itu akan mendapatkan sumbangan nitrogen yang cukup tinggi dan bisa menyuburkan tanah. Ya. Kemudian tanaman ya pelindung bagi kopi juga. Nah, kalau misalnya di daerah Anda banyak kopinya, daerah yang penghasil kopi, nah ini bisa dikombinasi. Kita mendapatkan hasil kopinya juga bisa menghasilkan hijauan pakan dan nanti diberikan kepada ternak. Sudah barang tentu nilainya, keuntungannya pasti berlipat-lipat. Asik deh ya. Dan juga bisa dikombinasi dengan teh ya. Jadi dia ini menjadi pupuk nanti ya, menjadi bisa menyuburkan tanah di sekitar kebun teh ataupun kebun kopi. Untuk apa lagi? Untuk memperbaiki tanah tentunya dan menahan erosi. Nah, ini sangat penting juga ya. Tanah kita itu kalau tidak ditutupi, tidak ditanami, itu biasa terjadi hempasan dari hujan, itu akan menimbulkan erosi. Kalau erosi sudah barang tentu tanahnya akan menjadi rusak nantinya. Oke. Kemudian digunakan sebagai apa lagi? Ya, sebagai sumber serbuk bagi serbuk sari tentunya ya, bagi produksi madu. Nah, bagi apiari, bagi yang memelihara lebah juga bisa digunakan untuk menggembalakan lebah. Tidak hanya sapi ya digembalakan atau domba, tetapi lebah pun juga bisa kita gembalakan. Bagaimana caranya? Kita tempatkan lebahnya atau tempat pemeliharaan kotak-kotak pemeliharaan lebah itu di dekat tanaman yang banyak, misalnya tanaman kaliandranya, dan itu sudah banyak digunakan di beberapa tempat ya. Misalnya salah satunya ini ya di daerah Afrika seperti di Uganda, Rwanda sebagai panjatan bagi tanaman dan kacang-kacangan juga ini juga digunakan. Jadi tidak hanya untuk ini ya, tidak hanya digunakan untuk apa namanya untuk lebahnya, tetapi juga untuk tanaman atau untuk panjatan tanaman kacang-kacangan yang kita tanam ya. Kemudian sebagai apa lagi? Bisa digunakan sebagai sumber kayu bakar yang sangat baik ya, terutama kayu kaliandra ini kering sangat cepat ini ya terbakar atau batang kecil kering 1 hari dan terbakar dengan baik tanpa asap. Nah, ini yang luar biasa, tanpa asapnya ini yang kita inginkan ya. Jadi kalau kita menggunakan kayu bakar dari kaliandra ini tidak terlalu berasap. Kalau misalnya membakar apa namanya memasak itu tidak bau asap dan tidak terlalu ya, karena kualitas dari kaliandra ini sangat bagus tentunya. Oke, kayunya ya. Kemudian bagaimana nutrisi? Dari tadi kita berbicara, oh bagus Pak, bagus ini, sangat bagus ini. Nah, bagaimana kandungannya? Nah, setelah dilakukan percobaan secara in vitro, ya, kecernaan dari daun kering berkisar antara 24 sampai 47%. Kemudian variasi juga terjadi pada konsentrasi tanin ya, kondens tanin atau CT ya, sekitar 1,5 sampai 19,4%. Nah, beberapa penelitian dilaporkan bahwa imbangan nitrogen negatif disebabkan karena tingginya derajat suplementasi daun kaliandra ini ya. Tetap apapun, walaupun itu pakan yang bagus, itu harus kita batasi karena kadang-kadang ada beberapa zat anti nutrisi yang bisa mengganggu kecernaan ya. Kemudian produksi ternak yang memadai diperoleh ketika kaliandra telah diintroduksi sebagai suplemen pada ransum dasar berkualitas rendah. Jadi
awalnya misal ransum kita itu kualitasnya kurang bagus. Kemudian kalau kita tahu bahwa ransum itu kurang bagus, maka perlu kita suplementasi sebagai ransum dasarnya atau ransum pengganti sebagian ya bagi pakan konsentrat kita. Itu akan sangat bermanfaat dan sangat bisa meningkatkan produktivitas ternak kita. Dan juga sumber apa? Sumber vitamin K, terutama karotin yang baik. Jadi karotin ini adalah provitamin A yang bisa membantu suplai dari vitamin A tentunya. Kemudian kita beranjak pada palatabilitasnya atau kesukaan. Apakah ternak itu suka pada pohon atau leguminosa pohon kaliandra ini? Nah, daun kaliandra yang dipanen segar misalnya, biasanya sangat disukai ternak ruminansia. Walaupun ya terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan palatabilitas telah dilaporkan di Meksiko dan Amerika Tengah, tapi itu minor ya, jadi tidak terlalu mengganggu tentunya. Kemudian kultivar tanaman memiliki variasi dalam palatabilitas ya. Jadi dari beberapa jenis ya kultivar atau variasi sama dengan makanan ya, kadang sama-sama ikannya kan ada kadang-kadang ada yang suka ikan ini, ikan A, ikan B, ikan C sama dengan ternak ini ya. Eh, Palatabilitas secara signifikan berkurang ketika daun itu dilayukan atau layu atau kering. Tetapi pada jumlah pemberian normal 20 misalnya sampai 40% pelayuan atau kering tidak akan mempengaruhi konsumsi. Ya, jadi kalau misalnya pemberiannya tidak terlalu signifikan banyak, misalnya tidak lebih dari 40%, itu masih tidak ada masalah. Jadi ternak masih oke-oke saja, dia akan mengkonsumsi dengan baik dari kaliandra ini. Oke, sekarang ke produksinya. Berapa banyak sih produksinya? Misalnya bahan keringnya. Kita tahu bahwa ukuran adalah dalam bahan kering biar stabil dia. Nah, produksi bahan kering sekitar 3 sampai 14 ton per hektar per tahun. Cukup besar ini ya. Kalau kita kelola dengan baik itu bisa digunakan untuk memberikan pakan untuk ternak kita yang cukup banyak. Nah, tergantung pada iklim dan kesuburan tanahnya. Nah, di Indonesia, misalnya di Bandung dan Madiun, tanaman ini berhasil dengan baik sebagai tanaman multiguna, ya. Tanaman multiguna dengan berbagai macam manfaat, menghasil kedua-duanya, baik kayu maupun daunnya atau hijauan pakannya. Nah, bisa juga ini kita gembalakan tadi ini ya untuk eh, tawon atau lebah madu kita. Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa. Untuk ternak ya oke, untuk madu juga oke, ya lebah ya. Dia sangat produktif nantinya lebahnya dengan aroma tersendiri tentunya dengan pemberian kaliandra ini. Nah, biasanya, untuk produksi ternak ya, untuk produktivitasnya ternak itu bagaimana misalnya ya, biasanya digunakan untuk meningkatkan pemanfaatan rumput-rumputan kualitas rendah, ya jadi harus ditopang. Misal taruhlah di, jerami misalnya, ternyata kita tahu bahwa jerami itu adalah kualitasnya ya kurang bagus, harus dikombinasi atau disuplementasi atau sedikit disubstitusi ya dengan kaliandra ini agar bisa meningkatkan proteinnya. Misalnya sebagai pengganti pakan konsentrat. Nah, di Indonesia ada beberapa laporan terjadi kenaikan berat badan domba meningkat dari 26 itu mencapai atau sampai pada 52 gram per hari ketika tingkat pemberian daun kaliandra segar ditambahkan dari 0 sampai 35% dari ransum total. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Ini gampang ditanam, mudah di area misalnya kalau misalnya kita eh, perbanyak di pagar atau ditanam di pagar lahan kita juga bagus, apalagi juga ditanam secara
masif misalnya di lahan kita, itu akan mendapatkan produktivitas yang cukup tinggi. Oke. Nah, ini tidak sesuai sebagai pakan ternak monogastrik catatannya ya, karena tingginya tingkat endapan tanin ya. Monogastrik memang tidak didesain untuk diberi pakan yang banyak mengandung tanin ya, dia akan mengganggu. Kemudian dalam jumlah kecil mungkin dapat diberikan pada ayam, tidak usah terlalu banyak ya. Misalnya kita punya ayam, oke lah diberi dalam bentuk tepung daun misalnya. Hal ini kita berharap kandungan karotinnya tadi ya, yang bisa membuat kuning telurnya itu lebih tua, lebih bagus, dan dapat meningkatkan nilai jual dari telur ya. Kalau kita misalnya mendapatkan atau makan telur yang kuningnya bagus sekali, itu kan kita merasa senang ya, merasa bahagia, merasa istilahnya excited. Waduh, ini telurnya sangat cantik sekali ya. Akhirnya menimbulkan apa namanya, selera makan yang lebih tinggi, terutama anak-anak biasanya melihat sesuatu yang indah, mencolok ya mata, biasanya ada kecenderungan dia sangat menyukai. Oke. Bagaimana dengan produksi bijinya? Nah, ini untuk pengembangan, untuk pembibitan. Nah, jenis tanaman atau kultivar berbeda seharusnya dipisahkan paling tidak sejauh 2 kilometer ya, untuk menghindari penyerbukan silang. Karena beberapa kultivar ada yang bunganya merah ya, ada yang bunganya putih, ataupun produktivitas dari hijauannya cukup besar, sedang, dan rendah. Itu kalau bisa kita lakukan jaraknya supaya tidak terjadi penyerbukan silang, itu jaraknya paling enggak 2 kilometer, cukup jauh ya, harus di. Tetapi kalau kita sengaja menyilangkan, kita pengen mendapatkan kultivar baru, ya silahkan ya, tidak masalah ya, supaya misalnya kita dengan kriteria tertentu, misalnya jumlah hijauannya untuk kita tingkatkan, maka sifat-sifat yang harus kita pelihara itu adalah sifat-sifat yang produktivitasnya hijauannya tinggi tentunya. Nah, untuk produksi biji maksimum ya, pohon mestinya diberikan jarak yang cukup dengan luasan misalnya 9 sampai 16 meter per pohon. Kemudian dipangkas ya, dipangkas pohon sekitar 1 meter menjelang musim hujan untuk merangsang pembungaan. Produksi biji biasanya rendah pada tahun pertama ya. Pada tahun pertama produksi biji ini tidak terlalu besar. Nah, bagaimana strategi panen biji ya? Strategi untuk panen tunggal, karena kita tahu ya, ini ada biasanya ada di pucuknya ya. Strategi panen tunggal akan menyebabkan kehilangan biji karena pecah ya, awal dari buah polong atau banyaknya biji yang tidak masak. Nah, bagaimana upaya kita? Bisa menggunakan kain terpal ya, dapat diletakkan di bawah pohon ya, untuk mengumpulkan biji yang jatuh ya. Jangan sampai ke bawah, nanti ke tanah dia tumbuh lagi. Akhirnya kita tidak mendapatkan bibit atau biji yang berkualitas baik ya. Ini salah satu upaya yang paling mudah, paling gampang ya, kita siapkan terpal di bawahnya ya. Eh, ini beberapa hal yang sangat baik ya, leguminosa pohon, dan ini bisa bertahan cukup lama, terutama menjadi andalan di musim kemarau, karena kita tahu bahwa kita adalah salah satu negara tropis yang punya 2 musim. Apabila di musim kemarau kita kesulitan untuk hijauan pakan ternak. Nah, dengan adanya kaliandra ini kita bisa andalkan bahwa musim kemarau kita masih punya hijauan pakan yang berkualitas. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini ya. Salam sehat, salam bahagia, tetap bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.